Bagaimana sikap kita sebagai seorang muslim tentang keadaan saudara-saudara kita di Palestina? Antum mau ikut saya tanggal 28? Anam kasih Yahudi antum. Ya. Ada yang kadang nantang-nantang, kapan itu Salafi kerjanya ngaji-ngaji, kapan actionnya? Lah ente action terus, kapan ngajinya? Udah, ente mau apa? Jihad. Ana insya Allah tanggal 28 akan berangkat umroh. Doakan ya, antum jangan macam-macam doanya. Mudah-mudahan Ustaz nggak balik, kurang ajar. Ya, antum ikut. Pernah tegang saya di depannya lagi masuk ke itu Masjid Ibrahim, apa itu namanya? Khalil apa? Ya, dalam bahasa Latinnya apa? Apa? Oh, nggak pengalaman semua. Itu di depan saya anak pelajar SMA ditembak langsung, Pak. Astagfirullah. Aduh. Ngelihat orang ditembak begitu. Subhanallah. Dan hadirin sekalian, dia itu ceritanya masuk nggak boleh karena jalannya ditutup, harus lewat sana. Enggak, ini negeri saya, ini tanah saya, dor langsung. Dan banyak kalau antum komunikasi di sana sama orang-orang Palestina yang sudah kehilangan anak, kehilangan suami. Dan orang Palestina boleh masuk ke Masjidil Aqsa itu yang perempuan tok, yang laki di atas umur 60. Di bawah 60 nggak boleh, ketahuan ditangkap. Dan kita sedap-sedap ngeri juga kalau di sana. Yang lebih tegang lagi, pernah kita bersama pengadiman seluruh keluarga itu sedang Hamas itu kirim-kiriman roket. Subhanallah, ini kalau pas ke hotel mantap ini, teng gitu kan gitu. Tapi bismillah, alhamdulillah selamat. Intinya gini, Pak, masalah Palestina itu tidak bisa diselesaikan oleh Oki. Apalagi antum tanya sama saya. Antum ini nganggep anak saya kayak apa sih? Makanya hal-hal begini tolonglah antum, Mas, sekelas Oki, ulama kumpul, penguasa, presiden, penguasa, pemimpin seluruh negara Arab kumpul, nggak bisa berbuat apa-apa di depan Palestina. Apalagi saya, politikus enggak, diplomat enggak, dubes enggak. Jawaban saya ya normatif. Kalau antum nggak setuju, ya udah ikut anak kirim sana, ya. Antum doakan, kasih sumbangan kalau punya duit, dan antum berikan apresiasi kalau antum sebagai penguasa lewat lobby-lobby diplomatik dan hubungan bilateral dan internasional. Itu caranya. Dan Masya Allah, Pak, wajar ya, saya mendapati orang Palestina itu wajar, karena puluhan tahun dia dijajah, ngaji nggak pernah, taklim nggak pernah. Jadi anak-anak remajanya itu kerjanya ngemis. Mereka itu rata-rata bisa kerja untuk menjadi cleaning service, itu sudah paling mewah, Pak. Jadi orang Palestina paling hebat, paling mewah itu kerja jadi cleaning service sama penunggu toko. Dan rata-ratanya cuman kerja harian, opah. Itu. Dan kebanyakan mereka sudah menjadi alat Yahudi. Mereka sekarang ini sudah menjadi apa ya? Buruh, pembantu, dan menjadi bagian daripada alat Yahudi. Bahkan lebih membela Yahudi daripada Palestina kebanyakan sekarang. Dan yang tidak kalah pentingnya, keterpurukan dalam masalah pendidikan. Tapi hebatnya, Pak, pendidikan Palestina itu nomor 110 seluruh dunia, Indonesia 111. Jadi urutan negara-negara masalah pendidikan kan Korea nomor sekian, New Zealand nomor sekian, ini nomor sekian, Singapura nomor 23, Malaysia nomor 66, Palestina nomor 110, Indonesia 111. Kompetitor utama Indonesia Timur Timur. Nah, itu kompetitor utama. Jadi kita tenang aja, saingan kita Timur Timur. Tenang aja ya. Itu.
Sekolah hilang pun nggak ada masalah di Indonesia itu. Allahu Akbar. Jadi intinya gini Pak, ana sedikit mau nggak saya ceritain Yerusalem? Mau ya? Mau pulang atau enggak? Ntar dulu. Yerusalem itu di dalam bahasa Ibraninya Urshalim. Dalam bahasa Latinnya Yerusalem. Dalam bahasa Arabnya apa? Al-Qudsu. Tolong jangan makanya Sunan Kudus terinspirasi sehingga daerahnya dinamakan daerah Al-Quds. Makanya tidak ada daerah di Jawa namanya bahasa Arab kecuali Kudus. Nah, Kudus itu dari kalimat Al-Qudsu. Makanya di dalam pintu Masjid Kudus, hadzal Masjidul Aqsa. Masya Allah. Banahu, ini Ja'far As-Sadiq. Ya, ini adalah Masjidil Aqsa yang dibangun oleh Ja'far As-Sadiq, Sunan Kudus yang ada di daerah Al-Qudsu, yaitu daerah Demak. Demak pun bahasa Arab dari kalimat ad-dima. Ad-dama, yaitu jarang air. Makanya ad-dama, Demak. Ini cok gali cok digali-gali cocok kan gitu ya. Ini godak-gadik gatok. Ya dipercaya boleh, enggak ya sudah. Oke. Nah, yang ini yang benar. Hadirin sekalian, kenapa Yahudi sangat emosional dan sangat terinspirasi untuk merebut Yerusalem? Karena tujuan mereka menjajah Palestina utamanya itu memang rebut Yerusalem. Kenapa Yerusalem? Disitulah tempat suci yang diyakini ada surga dan neraka, pintunya di situ. Makanya ada lembah Jahanam, ada tempat Siratal Mustaqim, itu diyakini antara Gunung Zaitun dengan Masjidil Aqsa. Itu nanti Siratal Mustaqim itu di situ. Nah, nerakanya di situ kata orang Yahudi. Nah, yang tidak kalah menariknya, disitulah tempat seluruh ibadah dan juga ma'bad, tempat ibadah yang kuno. Gereja tua di situ, gereja apa saja, termasuk tempat lahirnya siapa? Isa diyakini. Terus kemudian di situ Haikal Sulaiman menurut versinya orang Yahudi, padahal tidak pernah ada. Dan yang tidak kalah pentingnya hadirin sekalian, disitulah tempat kota suci tiga agama. Yahudi juga meyakini, Nasrani juga meyakini, Islam juga meyakini. Bahkan Yahudi meyakini juga di sebagian ortodoknya tidak boleh melakukan peperangan di Yerusalem dalam kondisi apapun. Makanya mereka untuk merebut itu walaupun harus membeli mahal. Coba bayangkan Pak, saya pernah ketika umroh ke sana sambil mampir ke Aqsa, ditunjukkan salah satu guide toko-toko milik orang Palestina yang ada di kota Yerusalem lama, itu ditandai dengan tembok. Tembok itu pertama kali dibuat oleh Salahuddin Al-Ayyubi, kemudian diperbarui oleh pemerintah Turki. Itu ukuran hanya 4 kali 5 dibeli sampai 3 juta dolar. Coba bayangin, 3 juta dolar, 1 juta dolar aja 13,5 kali 3 berapa? Hanya toko 4 kali 5. Yang kecil banget 3 kali 4 atau 2,5 kali 4 itu ditawar 2 juta. Kenapa? Yang penting mereka bisa mengambil alih. Itu termasuk Masjid Hebron. Hebron itu sudah dikosongkan tadi Ibrahim Khalil tadi. Masjid Hebron yang di situ diyakini tempat kuburannya Nabi Ibrahim, itu toko-tokonya sudah diklaim Yahudi. Nggak boleh orang-orang Palestina untuk apa? Untuk jualan. Makanya kita ke sana itu sangat diharapkan. Kenapa? Pertama, memakmurkan Masjidil Aqsa. Keduanya, orang Palestina merasa punya teman. Dan ketiganya, kita nanti beli sesuatu ke toko-toko Palestina. Karena apa? Orang Kristen Indonesia ini lebih banyak yang umroh ke Palestina daripada kita. Mereka umrohnya ke sana juga, ya, ke sana. Bahkan doktrin mereka semua hampir itu dalam 1 tahun 60.000 sampai 70.000 penziarah Kristen ke sana dalam 1 tahun. Jangan beli ke orang Islam.
Bahkan semua pelancong yang dari Indonesia dilarang membeli barang-barang dari Yordania karena kebanyakan muslim. Kita ini aja beli di Palestina Yahudi, minimal Kristen teman kita gitu. Biasa itu. Oleh karena itu hadirin sekalian, sambutan mereka Masya Allah dengan suatu pernyataan yang teduh, ikhlas. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah bisa bahasa Indonesia dia. Rata-rata guideman bisa bahasa Indonesia, makanya kalau saya di sono tenang karena ada guide-nya yang sudah bisa menjelaskan, jadi anak dengar aja. Dia mengatakan, alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, dari jarak 10.000 kilometer bisa datang ke Palestina, sholat di Masjidil Aqsa, sementara kita jaraknya cuma 2 kilo, 1 kilo, sampai mati tidak bisa masuk Masjidil Aqsa karena pakai paspor dan tidak dikasih visa karena dibatasi tembok. Makanya Yerusalem itu nanti kalau menjadi ibu kota Palestina Yahudi, yang awalnya di Tel Aviv itu diyakini sementara. Di dalam keyakinan agama mereka memang di Yerusalem, maka nanti orang-orang Palestina yang di belakang tembok itu semakin tidak bisa hidup karena nggak punya akses. Mau keluar mana? Mau ke sini tembok, ke sana jalan, tidak ada kecuali harus lewat teritorialnya Yahudi dan harus punya paspor, harus mengeluarkan visa, hancur. Makanya disinilah akhirnya kenapa kasus statement Trump yang menjadikan Yerusalem itu sebagai ibu kota menjadi ramai karena itu. Ya, dan mudah-mudahan saya mohon kepada antum semua ya, saya lancar, selamat ya. Walaupun dikerjai terus saya. Dikerjai itu dicek sampai 2 jam, 3 jam, ditahan di dalam ruangan karena jenggot. Itu kan, jenggot. Makanya antum itu nggak masuk kriteria kalau ya. Antum langsung dibuang antum. Ya. Yang nggak punya jenggot lancar gitu kan gitu. Makanya subhanallah, ini ujian dan memang dibikin seperti itu supaya kita tidak mau, enggan, nggak enak, akhirnya daripada ribet akhirnya mau masuk ke Palestina. Itu ya. Allahu a'lam bishawab. Demikian, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.